Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziati SPD, berasal dari angkatan 6 kelompok 3, Lasar CPNS tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen ASN yang terdapat di agenda 3. Manajemen ASN merupakan pengelolaan terhadap ASN agar menghasilkan PNS yang akuntabel, profesional, memiliki nilai-nilai dasar, terbebas dari intervensi politik, dan juga terbebas dari KKN. Sehubungan dengan itu, terdapat 3 kompetensi wajib yang dimiliki oleh seorang ASN. Yang pertama, kompetensi teknis. Kompetensi teknis merupakan kemampuan ASN dalam mengemban tugas sesuai dengan tupoksinya. Yang kedua, kemampuan ataupun kompetensi manajerial merupakan kemampuan seorang ASN yang berkaitan dengan kepemimpinan. Dan yang ketiga, kompetensi sosiokultural. Kompetensi sosiokultural merupakan kemampuan ASN dalam berkomunikasi dan berhubungan baik dengan masyarakat maupun rekan kerja. ASN terdiri atas PNS dan juga PPK. PPK merupakan WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh PPK berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Sedangkan PNS merupakan WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Terkait dengan fungsi dari seorang ASN, maka dituangkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu seorang ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sementara itu, untuk tugas dari seorang ASN dijelaskan pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN memiliki 3 tugas. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Hak-hak pegawai ASN. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS memiliki 5 hak. Yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiunan dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, bantuan hukum. Dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PPK memiliki 4 hak. Yang pertama, gaji dan tunjangan. Yang kedua, cuti. Ketiga, perlindungan berupa jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, bantuan hukum, dan yang keempat, pengembangan kompetensi. Pembahasan terakhir kali ini berkaitan dengan mekanisme pengelolaan ASN yang terbagi atas manajemen PNS dan manajemen PPK. Manajemen PNS terdiri atas 14. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kedua, pengadaan. Ketiga, pangkat dan jabatan. Keempat, pengembangan karir. Kelima, pola karir. Keenam, promosi. Ketujuh, mutasi. Kedelapan, penilaian kinerja. Kesembilan, penggajian dan tunjangan. Kesepuluh, penghargaan. Kesebelas, disiplin. Kedua belas, pemberhentian. Ke-13, jaminan pensiunan dan jaminan hari tua. Dan yang terakhir, perlindungan. Manajemen PPK terdiri atas 9. Yang pertama, penetapan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Ketiga, penilaian kinerja. Keempat, gaji dan tunjangan. Kelima, pengembangan kompetensi. Keenam, pemberian penghargaan. Ketujuh, disiplin. Kedelapan, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Dan yang kesembilan, perlindungan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.